Halo semuanya, balik lagi sama gue di sini di game Growtopia. Dan di video kali ini gue mau ngelanjutin series Road to Max Plan kita. Yang di video satunya kita udah dapat 71 WL kan. Nah, di sini tuh udah ada tiba-tiba ada 128 WL nih. Dapat dari mana? Jadi gue tuh jualan Megapon di off record. Jadi gue jual Megapon, makanya Growtopan gue habis dengan harga 57 WL. Ada videonya, berikut videonya. Oke, jadi gitu ya. Di videonya itu kalian bisa lihat di video itu gue udah dapet jadi 128 WL. Oke, nah di video kali ini waktu itu kan ada yang request, "Bang, coba emas." Nah, tapi gini, kalau kalian bisa ngemas, itu bagus, bener. It's okay kalau kalian mau ngemas. Tapi, kalau buat gua, kalau ngemas itu kan harganya beda-beda ya. Jadi harga, misalkan kita mau ngemas cloud nih, kita harus beli si bedsheetnya harganya beda, gitu dari video yang gua bikin. Sininya beda. Nah, kalau pakai metode, misalkan metode yang mau gue pakai ini kan metodenya farming ya, kayak farming biasa lah ya, kayak farming L-Grid gitu. Nah itu kan lebih apa ya namanya, lebih stabil ya, jadi sesuai dengan harganya gitu. Si harganya itu udah pas, kalau misalkan tinggal diikutin doang metodenya gitu. Cuman kalau ngemas itu metodenya agak, misalkan kita udah beli harga sheetnya oke nih ya, terus kayak kita tunggu pas waktu si barang masingnya jadi. Nah, si barang masingnya tuh ada kemungkinan untuk drop harganya, karena yang masing itu tiba-tiba jadi banyak misalkan gitu. Karena ada yang misalkan ada YouTuber yang upload kayak Bang Grizzly atau Bang Jeminet gitu ya, dia upload video terus tiba-tiba banyak orang yang masing juga, dan pas kalian masing juga akhirnya harganya jatuh brek, terus kalian nggak profit. Nah, gua tuh nggak mau kayak gitu. Jadi gua tuh pakai cara, mumpung kita udah punya gautnya, kita gunakan gaut ini dengan sebaik-baiknya, dan kita udah ada DL juga. Jadi yang mau gua pakai tuh caranya pakai gaut ini, dan gua pakai DL ini untuk beli farmable. Kemudian gua auto, enggak salah ya, aduh sesat. Jadi gini, nanti misalkan gua beli L-Grid nih ya, gua beli L-Grid, terus gua nyiapin satu word kosong. Misalkan kayak Road to Max Gems 1. Nah, ini kan nggak ada orang nih ya. Kalian lock, terus kalian tutup. Nah, terus kalian pasang gaut. Udah gitu kalian break di sini gitu. Jangan auto ya. Kalau auto ya terserah kalian sih ya. Kalau di band saya tidak tanggung gitu. Jadi kalian nanti nge-break di sini kayak BFG gitu, mumpung kalian udah ada gaut kan. Nah, setelah itu kita akan menyewa yang namanya grow scan. Kemudian gak bisa kita jual. Cuan, jelas cuan gitu teman-teman. Nah, farmable-nya apa? Farmable itu bebas, kalian bisa pakai L-Grid, bisa pakai chandelier, bisa pakai fish tank juga bisa, pakai paper juga bisa, semua juga bisa. Cuman yang gue saranin yang high demand aja, high demand high supply gitu, pasarnya gede ya L-Grid. Yang pasarnya gede, yang udah jelas pasarnya gede gitu ya L-Grid. Sebenarnya kalau kalian lebih cuan Sorcerer sih, karena Sorcerer tuh harganya sama, tapi gemsnya kayak chain. Cuman Sorcerer itu supply sama demandnya kecil, pasarnya tuh kecil gitu. Jadi untuk nyari penjual tuh agak susah gitu. Itu farmable underrated kata gue, bener. Kalau gue farming itu loh, gue farming itu ada 21 word gue farming Sorcerer, nggak bohong, bener. Gue farming itu karena emang farmable itu bagus dipakai sama orang-orang, biasanya dipakai sama orang-orang sultan pas waktu mau harvest festival biasanya gitu, karena mereka mikir kalau mereka beli chain harganya mahal gitu, harga chain tuh, dan harga yang mirip chain farmable yang rarity-nya kayak chain, gemsnya kayak chain, tapi harganya kayak L-Grid cuma Sorcerer.
Tapi orang-orang GT tuh yang nggak sadar gitu. Jadi ya sudah lah ya. Jadi kita sekarang kita harus beli bloknya dulu dengan harga, dengan DL kita yang sisa, yang ada 127 ini. Kita cari yang bloknya tuh harganya sekitar 90 per 1. Harganya sekitar 90 per 1. Terus ya udah, tinggal cari yang harganya 90 per 1. Kalau misalkan nggak ada juga yang harganya 90 per 1, ya kita cari yang agak turun. Nah ini ada nih 85. No, udah diambil. Oke, jangan steal punya orang karena kasihan. We block 10k. We block 10k. We block 10k. Oke, jadi gue skip aja sampai kita dapat yang jualnya. Udah. Nah ini kita udah dapat itu ya. Kita dapat laser gate-nya 85 per 1. Langsung kita borong 20 ya, karena harganya ternyata lebih banyak peminatnya dibanding yang gua kira. Jadi si banyak orang yang mau beli dengan harga yang sama gitu. Kayak gila juga sih harganya. Padahal harganya naik. Gue nggak ngerti sih kenapa harganya naik. Tadi itu namanya apa ya, baksik. Nah, harganya kenapa pada naik semua gitu, nggak ngerti gue. Parah sih ini, udah segininya gitu. Karena barang-barang di GT kan udah kembali normal ya harganya teh. Jadi ya begini, terjadi krisis. Dan setelah ini apa namanya, yang gua ingat-ingat kan si sekarang teh harga DL naik lagi ya, harga DL dalam real price ya, harga DL asli gitu kalau misalkan bayar pakai uang. Jadi orang-orang tuh kayak pada harga gitu harga DL-nya naik lagi nih. Terus akhirnya mereka mulai auto lagi segala macem lah. Dan sekarang tuh eventnya lagi gila-gilaan. Jadi harga gems tuh lagi gila-gilaan dan harga farmable tuh lagi nggak ada otak lah. Udah harganya udah kayak waduh, benar harganya tidak obat. Jadi agak sulit untuk mencari farmable yang harganya murah sekarang. Jadi kita butuh yang namanya kesabaran dan juga ketekunan. Jadi kayaknya gue bakal skip aja kali ya. Oh ini nih, mie sel blok kan buy. Transfer rebutan nih, go awok troller, agak troller ya. Jadi ya seperti inilah ya, banyak troller, banyak iya banyak begini, agak sulit. Jadi kita bakal skip lagi aja sampai ketemu ininya, atau enggak kayaknya gue bakal kasih cuplikan-cuplikannya aja ya, biar kalian tidak capek nontonnya, biar nggak bosan. Oke, dadah. Oke, jadi udah beres. Dan gua ternyata biar adil, jadi nggak ngambil semua, nggak gua ambil semua si WL nya. Jadi gua balikin lagi 57 WL ke si Wosifein. Jadi totalnya ya kita pakai 71 WL.
WL awal gitu, nggak pakai WL yang dari Grow Token ya. Biar apa ya, biar adil juga sih menurut gue. Kan barangkali kalian ada yang nggak punya Grow Tokennya kan nggak enak. Jadi ya udah, kita pakai WL yang ada aja 71 dan dapat segini. Totalnya dapat segini dan kita sisain 4 WL. Kenapa? Buat nanti kita sewa grow scan buat dijual gemsnya gitu teman-teman. Jadi sekarang kita langsung coba aja caranya, itu kita ya break. Kita break. Pertama kita harus ambil dulu, terus kita ambil seatnya. Oke. Nah, jadi sekarang kita tinggal cari seatnya. Nah, langsung dapat seatnya. Hoki juga kita. Terus kita ambil seatnya, terus langsung kita auto. Aduh, sesat. Langsung kita break guys. Udah gitu doang. Oke, jadi gue bakal kasih kalian timelapse aja ya buat ngebreaknya, biar gak kepanjangan. Oke cuy, ini gue udah beres ngebreaknya ya. Ini udah malam, gue ngebreak dari tadi siang karena agak sibuk sama kuliah juga dan gue agak mager. Jadi ya udah, ini udah beres dan ini sisitnya tuh dapat berapa ya, gue lupa. Pokoknya banyak. Nah, nanti kita hitung lagi aja. Dan gue bakal minjem grow scan juga dari si Vein tuh. Ini kita break dulu si gautnya biar jangan sampai rugi ya. Nah, jadi kita bakal minjem grow scan-nya si Vein gitu, biar bisa dijual gemsnya tentunya gitu. Sebelumnya kita tutup dulu. Sama kita pindahin seatnya dulu ke word kita WLTJS. Jadi gue bakal skip aja. Oke, kan udah beres nih ya. Sekarang kita tinggal pinjem grow scan-nya si Vein. Nah, ini namanya ngerental grow scan ya. Jadi kalau ngerental grow scan tuh gue sebenarnya nggak ngerti ya gue cara ngerental grow scan tuh gimana caranya. Tapi seinget gue, tahu gue, kita kasih dulu word key-nya ke yang orang kita rental gitu ya. Kita kasih word key-nya ke si orang yang rental grow scan-nya. Terus kita kasih WL-nya. Seingat gue sih gitu, tapi kita kasih dulu aja si word key-nya biar nanti tax-nya pas udah kejual. Apa sekarang aja lah. Cuman kalau kalian mungkin nanti aja gitu tax-nya. Gue nggak ngerti sih. Mungkin buat kalian yang ngerti boleh kasih tahu kayak gimana caranya. Karena gue nggak ngerti. Tapi karena gue punya si Vein, jadi ya udahlah ya. Dan kalau kalian misalkan mau minjem grow scan gue juga silahkan, karena gue bakal pinjemin juga. Gue bakal kasih ke kalian grow scan-nya. Maksudnya gue rental ke kalian gitu. Harganya normal 4 WL buat jualan, sama 3 WL buat ngecek gitu. Ini kan karena kita mau jualan juga, jadi sekalian 4 WL. Nah, terus sekarang kita lihat gemsnya berapa. Gemsnya 34.000 ya. Gemsnya 34.172. Nah, berarti sekarang kita kan punya 34.000 gems nih.
sekarang tinggal kita ke Boygems. Terus ikutin linknya. Setelah itu kita lihat harganya dulu. Harganya misalkan harganya tuh 1000 ya, ini 1000 per WL ya. Harganya 1000 per WL. Tadi kan kita punya 34.000 ya gitu. Ya tadi gemsnya kan 34.000. Berarti kita jual seharga 34 WL. Begitu teman-teman. Atau kita jual 30 WL 14 kecil. Coba kita sell 34k per 34 Freaky gini. Terus kita salin, terus kita spam. Terus kita tinggal spam aja. Udah tinggal di spam aja sih, nanti sampai dia ada yang mau gitu kan. Kalau misalkan ada yang mau, itu kan bakal gua skip aja kali ya, gua skip sampai ada pembelinya begitu. So jadi seperti yang tadi kalian udah lihat cuplikannya. Jadi kan tadi udah jualan tuh ya si Wasive ini kan ya, udah dijual harga 33 WL dan nah terus nanti 33 WL nya dibalikin kok sama si Wasive ini. Begitu caranya guys. Tuh oke. Nah terus kita ambil, jadi kita udah dapat 33 WL nih. Kan modal kita 71 kan, 71 WL kan. Nah, berarti sekarang kita tinggal jual seatnya teman-teman dengan harga 200 per 8. Coba ntar gue hitung dulu ya, kalau 200 per 8 itu berapa ya? Gue tuh lupa juga yang ngecek ini berapa ya tadi teh, 1600 gitu. Iya kayaknya. Kayaknya 1600 deh. Ya seingatku 1600. Coba kita ke sistem. Kayaknya udah hilang deh. Nah ini nih. Collected 196 laser grid. Itu kan berarti udah 200. Udah 200. Terus collect 200 laser grid, 200 400. 400 600 800 1000 1200 1400 1600. Ya benar 1604 ya berarti, karena 1604 harganya 1600. Kalau misalkan kita jual 25 per 1 itu jual gampang ya, benar-benar jual gampang banget. Kita dapat 64 WL. So dari 64 tambah 33 kita udah dapat 97 WL. Apakah easy profit? Tentunya tidak begitu. Tapi itu kalau kita jual susah sih. Kalau misalkan kita jual 200 per 9 gitu ya, kita jual 200 per 9 berarti 9 dikali 8 ya kan, 72 tambah 33 ya 105 sih. Nggak begitu beda jauh sih, cuman beda berapa WL ya, 5 10 ya pokoknya sekitar segitulah. Jadi bedanya segitu. Ya terserah kalian mau jual 200 per 9. Itu pun kalau laku ya 200 per 9 tuh ya, seingat gue agak susah sama 200 per 9 tuh. Dan juga karena kita tidak punya vending machine, jadi
kita tidak punya vending mesin, harusnya waktu itu jangan dijual, tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa, dijual saja. Jadi ini gue bakal jual cepet aja 200 per 8. Jadi nanti profit clean kita tuh kan harga dari 71 WL tuh. Dari 71 WL kita ngebreak. Ingat ya, gue nggak pakai WL di Megapon lagi karena ya menurut gue nggak adil aja. Jadi gue pakai WL seadanya yang dari episode 1. Jadi langsung aja kita jual ke sell set ya kalau salah ya, biar langsung beres sih episodenya ya. Kita episodenya santai-santai aja. Sell sheet 25 per 1. Ada yang beli sheet gak ya? Kayaknya kalau misalkan gue spam sell 200 per 8 langsung diserbu gitu. Udah gak apa-apa lah ya. Langsung ya, mimi. Saya jamin 100%. Ya, saya tidak peduli lagi. Terus kita langsung suruh mereka ke ULTJS. Biar langsung dibeli. Ntar dulu, ini tuh udah di close kan, gue takutnya belum di close rip gitu kan. Nah ini seatnya sisa 4, ditanam aja. Jadi udah gitu aja. Jadi kita dapat 97 WL. Dari modal kita 71 WL. Lazy profit sebenarnya lumayan sih kata gue ya, untuk karena ngebreaknya tuh nggak banyak sih. Bener, ngebreaknya cuman berapa ya tadi teh? Cuma ngabisin 71 WL. 71 kurang 4 kan buat gross kan. Berarti kita ngabisin berapa WL ya? Buat L-grid-nya doang. Kita ngabisin 67 WL buat L-grid-nya doang. Dan pas kita jual seatnya, itu setelah gue hitung-hitung berarti 8 kali 8 64 kan. 67 kurang 64 berarti kita rugi 3 WL. Woi mantap, profit yang luar biasa. Nggak, jadi kita untung dari games doang guys. Kita untung dari games doang. Dan ya udah, kita untung dari games doang. Bener-bener cuma untung dari games yang harus kita bayar juga. Sebenarnya agak kurang worth it ya berarti ya. Untuk episode kedua kita tidak berhasil mengembangkan modal kita sebesar episode pertama, karena simpel juga sih, cuma satu metode doang yang nggak bikin dart farm kayak waktu itu kan. Itu one speedrunnya. Gue ini ngelakuin episode ini cuma 1 hari cuy. Gue record kemarin malam, gue ngelakuin breaknya siang-siang. Apa kapan ya, gue lupa. Pokoknya Gak lebih dari seminggu lah, gak lebih dari 3 hari juga malah. Ngebreaknya bentar, cuman butuh waktu sekitar 3 jam atau 5 jam. Agak lama sih sebenarnya buat ngebreak gue ya. Harusnya sih lebih bentar dari itu. Cuman gue nya kan leha-leha ya. Banyak gue ambil nonton YouTube lah, kuliah lah, segala macam gitu ya. Jadi gitu aja dulu untuk video kali ini. Emang tidak secepat Road to Gout seperti yang udah gue bilang, karena gue nggak mau nge-push diri gue waktu kayak Road to Gout ya, agak tertekan. Dan kalau kalian punya saran untuk ngelakuin profitan apa gitu, boleh banget ya dikasih tahu di kolom komentar.
dan kemungkinan gue akan lakuin ngeghost sih buat minggu depan. Iya, minggu depan episode ketiga itu bakal jadi episode yang modal kita membludak, gue yakin. Oke, jadi itu aja dulu untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian udah nonton. Maaf mengecewakan ya, karena kalau mengecewakan gitu ya, maaf karena tidak sampai berdel-del modalnya. Sebenarnya kalian bisa ngelakuin ini terus sampai dapat mic plan-nya. Jujur, benar bisa kayak gini doang. Cuman ya untuk series kan nggak baik ya kayak gitu ya. Kayak bosanin aja gitu ya. Jadi ya sudah. Gini aja dulu ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jaga terus kesehatan kalian. Omikron naik lagi. Doakan untuk terus Indonesia pulih. Amin ya. Jadi kayak gitu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you banget udah kalian nonton. Dadah.